Salam gila bola. Kedatangan Paulo Dybala ke AS Roma serta rencana transfer bek tengah Brasil, Bremer ke Juventus menyebabkan pendukung Inter meledak dalam kemarahan. Manajemen klub disebut-sebut tidak memiliki rencana ambisius setelah mereka gagal mempertahankan trofi Serie A pada akhir musim 2021-22. Sebelum kita melihat daftar transfer masuk Inter selama 2 musim terakhir, dengan 4 merupakan kedatangan pemain secara gratis, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Daftar transfer Inter sejauh 2022. Inter baru saja mendapatkan 6 pemain anyar pada musim panas 2022. 2 gratisan, 3 pemain pinjaman, dan hanya 1 yang benar-benar dibeli permanen. Joaquin Correa didatangkan dari Lazio dengan ongkos 382 miliar rupiah. 3 pemain yang didatangkan sebagai pinjaman sepertinya Anda sudah tahu siapa saja mereka. 1 di antaranya adalah penyerang Romelu Lukaku dari Chelsea dengan ongkos pinjaman 129 miliar berdurasi sampai 2023 saja. Kemudian gelandang bertahan Christian Aslani dari Empoli serta bek kanan Raul Bellanova dari Cagliari. 2 pemain datang secara gratis alias bebas agen, Henrikh Mkhitaryan dari AS Roma dan Andre Onana dari Ajax Amsterdam. Kegagalan transfer Paulo Dybala. Sebenarnya sudah selama berminggu-minggu muncul rumor bahwa Paulo Dybala diambang kepindahan ke Inter. Sang pemain Argentina itu baru saja mengakhiri kontraknya di Juventus dan pergi dalam status bebas agen. Ini merupakan sebuah skema yang sangat menarik bagi klub manapun, tidak perlu membayar biaya transfer ratusan miliar rupiah. Tetapi pada akhirnya hanya kekecewaan yang didapat oleh para pendukung Nerazzurri setelah muncul berita bahwa Paulo Dybala menjatuhkan pilihan ke AS Roma untuk bermain di bawah Jose Mourinho. Roma hanya tawarkan Liga Eropa. Apa yang salah di sini? Inter terlihat sangat menjanjikan bermain di Liga Champions untuk musim baru 2022-23. Roma sementara itu hanya berkompetisi di kelas kedua Liga Eropa setelah menjuarai kompetisi kelas ketiga benua Liga Konferensi Eropa pada musim yang baru saja berlalu. Mengapa Paulo Dybala malah memilih Roma dan mengabaikan Inter? Pendukung La Beneamata sangat marah terhadap petinggi klub setelah mengetahui bahwa tawaran Roma untuk Dybala sama nilainya seperti yang diberikan untuk Henrikh Mkhitaryan. Sementara sang pemain Armenia, Mkhitaryan sudah berusia 33 tahun dan didapatkan secara gratis. Tawaran gajinya adalah 4,5 juta euro atau 69 miliar rupiah per tahun. Paulo Dybala sementara itu masih muda, umurnya masih 28 tahun, juga diperoleh secara gratis tetapi ditawari gaji yang sama 69 miliar. Ya jelas saja sang bintang Argentina memilih Roma. Siapa yang salah di sini? Para pendukung menunjuk hidung Giuseppe Marotta, CEO Inter, yang dianggap tidak becus dalam mengajukan tawaran dan dengan demikian kalah dari Roma. Pendukung klub menyebut kegagalan mendapatkan Paulo Dybala sebagai sesuatu yang memalukan. Ada pula yang menyebutnya sebagai titik terendah dalam sejarah klub di bawah era Suning. Di media sosial muncul seruan agar Steven Zhang, wakil dari Suning Group selaku investor Inter, keluar dari klub San Siro tersebut. Kegagalan kedua, Gleison Bremer. Bek tengah Brasil itu merupakan incaran banyak klub di Italia dan Eropa setelah penampilan hebatnya bersama Torino sejak tahun 2018. Sama seperti Dybala, dia juga sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter selama berminggu-minggu untuk kemudian muncul kabar bahwa dia sudah lebih dekat dengan transfer ke Juventus daripada ke Inter. Pendukung Nerazzurri tidak bisa menerima bahwa mereka kehilangan 2 pemain sekaligus dalam 1 hari saja. Setelah Dybala memilih Roma, kini kemungkinan besar Gleison Bremer akan bergabung ke Juventus. Belum lagi memperhitungkan kepergian Milan Skriniar. Bremer sebenarnya merupakan pilihan klub setelah muncul kabar bahwa pemain mereka, bek tengah Milan Skriniar, akan pergi dari San Siro. Pemain asal Slovakia itu masih memiliki kontrak sampai dengan 2023, tetapi Paris Saint-Germain mengincar jasanya dan kemungkinan klub akan melepas pemain 27 tahun itu
jika sang juara Prancis mengajukan harga yang tepat. Kepergian Milan jika akhirnya benar terjadi akan menjadi pemicu ledakan kemarahan para pendukung Inter yang tidak tertahankan lagi. Sudah 2 musim banyak pemain gratisan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mendatangkan pemain gratisan. Semua klub melakukannya. Barcelona melakukannya, Tottenham Hotspur juga melakukannya untuk menekan ongkos transfer. Namun kedatangan 4 pemain gratis selama 2 musim terakhir ke San Siro tidak dibarengi kedatangan pemain lain, terutama pemain penting yang bisa mengubah nasib klub untuk musim 2022-23. Jika pada 2022 mereka mendatangkan Henrikh Mkhitaryan dan kiper Andre Onana, maka pada 2021 mereka yang datang tanpa fee transfer adalah Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan. Satu lainnya kiper Alex Kordas dari Crotone. Dari semua transfer berbayar, mungkin yang terlihat sangat ambisius hanyalah penyerang tengah Edin Dzeko dari AS Roma dengan harga 1,35 juta pound. Itu setara 24,3 miliar rupiah saja. Juga gelandang Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven di Belanda 222 miliar rupiah. Ada Matteo Darmian yang jika Anda masih ingat mantan pemain Manchester United selama 4 musim, tetapi kali ini sang pemain Italia 32 tahun itu datang dari Parma dengan tebusan 53 miliar rupiah saja. Jika kita mundur 1 musim lagi, pada 2020 Inter malah mendatangkan 3 pemain gratisan, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, dan Alexander Kolarov. Sementara itu, transfer yang lebih serius dan ambisius terlihat dari kedatangan Achraf Hakimi dari Real Madrid, Stefano Sensi dari Sassuolo, dan Nicolo Barella dari Cagliari. Sudah ada peringatan pada akhir musim 2020-21. Sebenarnya tanda-tanda kesulitan finansial yang dialami Inter sudah terlihat pada 2021 pada tahun ketika Nerazzurri baru saja merebut gelar juara Serie A. Antonio Conte selaku manajer menolak memperpanjang kontraknya karena tidak menyetujui keputusan Steven Zhang untuk menjual sejumlah pemainnya demi menolong keuangan klub. Romelu Lukaku dijual ke Chelsea dengan harga yang memecahkan rekor transfer klub London Biru itu 1,83 triliun rupiah. Kemudian Achraf Hakimi dilepas ke PSG dengan tebusan 1 triliun rupiah lebih sedikit. Masih ada 3 pemain lain yang dilepas dengan harga lebih kecil. Matteo Politano ke Napoli, Antonio Candreva ke Sampdoria, dan Rigoberto Rivas ke Regina. Juga memutuskan kontrak dengan sejumlah pemain diantaranya Raja Nainggolan, Joao Mario, dan Ashley Young. Dampak dari keputusan Inter untuk tidak melakukan transfer masuk yang ambisius akan terlihat pada musim 2022-23. Terutama pada perebutan gelar juara Serie A dan penampilan di Liga Champions. Seberapa jauh pasukan Simone Inzaghi akan bertahan?